Bentar. Oke. Oke. Oke, selanjutnya saya akan ke konten Mendeley-nya. Coba kita perhatikan di sini kan saya tidak menggunakan Mendeley dulu. Di sini kan ada artikel A, entah punya siapa, penulis siapa, artikel B, artikel C, artikel D, artikel E gayanya agak berbeda. Dia kurung penulis lalu dikurung karena dia saya buat seperti menstate suatu argumen. Lalu di sini di belakang ada kutipan beberapa artikel. Teknik seperti ini mengutip satu kalimat tapi beberapa artikel sebenarnya memperkaya referensi kita. Jadi misalnya Bapak Ibu bilang misalnya kalau di sini ini kan saya bilang student motivation atau motivasi siswa adalah faktor yang mempengaruhi pencapaian pembelajaran, rasionalisme dalam pembelajaran sains, ketertarikan student dan kepercayaan tentang spesifik tugas spesifik dalam sains. Saya kutip nih 3 artikel. Ini sebenarnya teknik-teknik yang penting untuk menambah atau memperkaya referensi Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Jika Bapak Ibu udah install Mendeley, maka seharusnya di bagian reference ada seperti ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya, iya, iya. Oh. Lalu Ibu Bapak seharusnya bentar ya. Sekarang layar saya kelihatan nggak? Enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan apa? Apakah masih Word? Masih Word. Word. Bentar. Hilang. Oke, bentar. Oke, kalau Bapak Ibu sudah menginstal Mendeley, nanti ada namanya Mendeley Desktop di sini. Oke. Nah, di sini Mendeley Desktop. Biasanya saya bekerjanya seperti ini. Misalkan saya punya proyek 1 artikel, Bapak Ibu. Terus saya mau menulis artikel itu, berarti saya tinggal create saja folder baru. Misalnya saya tulis di sini adalah manuskrip 1. Ya, ini kan manuskrip 1 ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload semuanya, Bapak Ibu bisa memasukkan artikel itu. Caranya dimasukkan ke sini. Import dokumennya. Lalu misalnya Bapak Ibu silakan masukkan, saya ambil artikel orang saya. Oke, ini artikel. Nih masuk 1 artikel, ataupun misalnya artikel itu sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal ngambil saja. Jadi Bapak Ibu tinggal tarik ini, misalnya Bapak Ibu mau mengcopy ini. Lalu Bapak Ibu tarik ke bagian manuskrip 1. Bentar. Bentar ya. Oke. Oke, ini udah masuk nih. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Jadi, kalau Bapak Ibu punya Mendeley, Bapak Ibu tinggal memasukkan semua dokumen Bapak Ibu yang mau disitasi ke dalam sini. Lalu nanti kan ketika Mendeley sudah diinstal, ada namanya Mendeley Word Plugin. Jadi udah masuk nih Mendeley-nya ke sini. Jadi Bapak Ibu tinggal insert citation, lalu go to Mendeley. Ini kan manuskrip 1, misalnya saya untuk manuskrip 1 saya mau mensitasi si Ramli ini. Saya ambilnya dari Ramli. Oke, bentar. Kita lihat di sini, ini adalah datanya, judulnya udah benar, oke, autornya udah, publication-nya udah, tahunnya udah. Jadi ini bisa diedit Bapak Ibu seandainya metadatanya salah. Tapi kalau jurnal itu adalah jurnal Scopus yang Bapak Ibu kutip atau jurnal dengan metadata yang bagus, misalnya dia terindeks Sinta 2 atau Sinta 1, biasanya metadatanya bagus. Jadi
Bapak Ibu tidak usah memperbaiki ini lagi. Saya ulang ya, di bagian ini, bentar, kenapa ini mandek? Oke, di bagian ini saya insert citation. Bentar. Oke, masih. Oke. Lalu saya go to Mendeley. Di manuskrip 1 saya mau ambil yang ini misalnya. Lalu saya tekan cite. Ya, ini udah. Ini sudah ada Bapak Ibu. Terus manuskrip 2 gimana? Ya, insert Mendeley lagi. Go to Mendeley misalnya yang ini, lalu saya tekan cite lagi. Tuh, keluar. Oke, tinggal dikasih titik. Saya coba lagi untuk C dan D ya. Selalu go to Mendeley, misalnya saya ambil ini, lalu tekan cite lagi. Oke, jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk ibaratnya mengatur lagi atau mengorganis lagi apakah udah sesuai dengan template atau belum dan sebagainya. Lalu go to Mendeley, misalnya saya ambil ini, site, oke. Ya, yang ini nih yang biasanya bermasalah. Kedengaran nggak Bapak Ibu? Halo? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Ini yang biasanya kita mau menulis misalnya seperti ini. Ya. Pintaka 2017 ini kan kalau Mendeley kan keluarnya begini terus ya. Gimana supaya Bintaka 2017 keluarnya otomatis tetap pakai Mendeley, caranya seperti ini. Kita biasa dulu, jadi insert citation, go to Mendeley, misalnya saya mau mengkutip si Ramli. Oke, maka kan muncul tuh Ramli, ya. Lalu saya copy dulu si Ramli ini. Saya copy, lalu di bagian ini saya klik di sini nih. Lalu edit citation. Di edit citation, lalu saya tekan di bagian Ramli-nya, lalu saya klik suppress author. Sehingga cuman 2018 yang muncul. 2018 yang muncul, lalu saya paste Ramli tadi, lalu jadilah kutipan yang seperti ini. Jadi ini dengan begini nanti di referensinya akan muncul sendiri. Oke, yang terakhir misalnya saya mau mengkutip 3 sumber. Berarti saya insert Mendeley, go to Mendeley, misalnya 3 sumber, berarti saya tekan kontrol. Kontrol tahan, lalu saya klik, lalu saya cite. Maka muncullah 3 kutipan langsung. Dan Bapak Ibu lihat, ini sudah diurutkan dari misalnya huruf G, L, dan L. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi. Nanti di bagian terakhir, ini kelebihannya. Misalnya jurnal yang Bapak Ibu tuju kebetulan adalah APA. Jadi kita bisa pilih APA di sini. Lalu tekan insert bibliografi. Sudah jadi. Misalnya Bapak Ibu mau lebih rapi ya. Ini tinggal di format sini aja jadi Times New Roman. Tapi ini menggunakan Mendeley. Misalnya Bapak Ibu ternyata jurnalnya dia nggak mau APA, dia maunya IEE. Maka IEE diklik lagi. Bapak Ibu, ini sudah jadi IEE, di sininya udah benar semua. IEE modelnya begini, 1, 2, 3, 4, 1. Jadi Bapak Ibu tidak capek dengan masalah referensi ini.
Nanti Bapak Ibu tinggal di gini. Sebenarnya oke, disatuin. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, pasti nggak perlu ribet lah. Bayangkan misalnya kalau ternyata kita sudah buat APA secara manual, lalu si jurnal minta IEE, kan kita capek lagi, kan? Ya udahlah, malas lah, gitu kan pastinya. Tapi kan karena ini sudah otomatis, Bapak Ibu tidak perlu merasa khawatir dan referensinya sudah sesuai dengan panduan APA ke-7. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada. Nah, jadi kalau begitu, sebelum misalnya menulis, semua referensi yang kita perlukan, jadi dimasukkan memang semua di manuskrip satu. Iya, jadi Bapak Ibu bebas membuat folder. Intinya karena saya ini udah banyak, saya tulisnya di manuskrip, buatkan satu folder khusus. Jadi tinggal copot-copot. Iya, tadi sesuai dengan yang dikutip. Tinggal copot-copot saja. Oh ya. Dan usahakan karena Bapak Ibu ingin menulis manuskrip di Scopus, hindari sumber-sumber berdasar dari buku, kecuali buku-buku metodologi yang terkenal. Terus saya ajarkan satu lagi, misalnya Bapak Ibu, saya buka bentar ya. Kelihatan kan? Ya. Buka Google Scholar. Ya. Bapak Ibu sebenarnya tidak harus mendapatkan file isinya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengutip abstraknya saja. Ya, misalnya saya mau mengutip atau Creswell. Mana ya? Nih, misalnya saya mau mengutip ini ya Bapak Ibu. Terus gimana saya memasukkannya ke Mendeley? Jadi saya tekan ini cite, lalu saya tekan Rifman. Maka ada file nih di sini, namanya Scholaris ya, Bapak Ibu. Kelihatan nggak? Bapak Ibu, Yang halo? site itu. Iya, jadi Kelihatan, Pak. saya ulangi, misalnya ini, saya kan nggak bisa beli bukunya atau dapat bukunya, tapi saya ada bukunya di perpus, terus saya mau pakai Mendeley, saya klik site, lalu saya ambil file Mendeley-nya namanya Rifman, lalu saya open Mendeley saya di sini, lalu saya add, di download, bentar. Di download ada nih, lalu saya klik ini. Tuh, masuk. Ini kan, kita lihat apakah nama penulisnya udah benar, judulnya udah, tahunnya udah, nanti apakah misalnya publishernya udah, oh udah nih, tipenya udah, berarti udah. Lalu misalnya kita mau tambahkan di salah satu, misalnya di bagian ini. Lalu kita edit citation, go to Mendeley, bentar. Karena tadi kita ngutip 3, lalu tambahin satu lagi, lalu cite. Tuh keluar, udah. Itu sebenarnya cara paling mudah, misalnya kita tidak mendapatkan referensi. Jadi kita bekerja dengan Google Scholar. Misalnya, oh ini abstraknya bagus. Dia ngomongin tentang apa, tapi kita nggak bisa download artikelnya. Ya udah, ambil aja dari abstraknya, lalu klik di sini recommend. Nanti kita masukin input. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke paraphrase. Silahkan Bapak Ibu. Saya bertanya sedikit, Pak Harto. Ya, silakan. Sama-sama. Jadi
jadi kan biasanya kan saya menulis bersama mahasiswa gitu ya. Jadi supaya mahasiswa mencari reference, kemudian dia tulis draft publikasinya, kemudian saya bikin grup gitu. Saya bikin grup di Mendeley-nya supaya yang di artikel yang di cite oleh mahasiswa bisa masuk di situ dan saya juga bisa masuk di situ gitu. Nah, cuman kendalanya beberapa kali ketika saya synchronize itu reference yang dicari mahasiswa yang dia sudah masukkan di Mendeley lewat laptopnya dia itu nggak tersinkron di laptop saya gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Jadi sebagian bisa tersinkron, sebagian itu nggak tersinkron gitu. Saya nggak tahu kenapa. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya grup misalnya seperti ini. Ini ya, setelah Ibu memasukkan, misalnya mahasiswa masukkan nih file-filenya, lalu tekan klik ini. Sudah sinkron, sudah synchronize, cuman kadang ada beberapa artikel nggak masuk. Di draft, maksudnya di grupnya atau di artikelnya? Di grupnya. Seharusnya di grup. kalau jadi ketika si mahasiswa itu sudah memasukkannya ke sini lalu tekan sinkron seperti ini, kan sampai ini hijau keluar, udah masuk nih ke sini, maka si member di dalam grup itu harusnya bisa melihat apa yang dimasukkan sama si mahasiswa. Jadi artikel ini akan bertambah dan member di situ akan bisa melihat. Mungkin si mahasiswa lupa. Kira-kira kenapa ya kalau ada beberapa artikel yang nggak masuk? Oh, berarti dianya yang nggak masukin ya mungkin? Dianya yang nggak menekan ini, Ibu. Jadi harus ditekan ini dulu. Oh, dianya juga. Oh, iya. Jadi kalau dia udah sinkron, nanti Ibu tinggal tekan sinkron lagi, jadi nanti langsung muncul update-annya. Iya. Ya mungkin ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya nggak apa-apa. Iya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi terkait Mendeley? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Kalau tidak, kita lanjutkan ke bagian parafrase. Jadi ini kesimpulannya. Oh iya, satu lagi Pak Harto, boleh? Satu lagi tanya. Ini kan tadi ada yang ini ya, ada yang Ramli et al yang dia ditulis di depan, yang dikurungin cuma tahunnya. Ya. Kalau kemudian di-convert ke IEEE itu kan yang terubah itu cuman yang dia di dalam kurung. Nah, tadi saya lihat kok yang Ramli et al-nya itu tidak terubah ke angka gitu kan. Biasanya kan misalnya Ramli et al kemudian angka kan. Jadi tahunnya itu diganti angka. Itu gitu nggak? Coba ya, saya ulang di bagian ini. Saya insert citation. Bentar. Saya pastikan dulu. Insert citation. Manuskrip 1. Ramli. Oke, lalu saya copy. Lalu bagian ini saya suppress. Author, oke. Lalu saya ubah ke IEE. Ini kan? Ya, tadi tuh nggak gitu. Biasanya begini, jadi biasanya ini ada melekat, misalnya ini si kutipan ini harus terpisah dengan kata yang ini. Biasanya mungkin posisinya itu terlalu dekat sehingga ada tulisan manual editing biasanya. Iya. Supaya tidak manual editing, kita harus perhatikan jaraknya, mungkin 1 spasi cukup. Iya, ada lagi nggak Bapak Ibu?
Saya rasa kalau Bapak Ibu sudah bisa seperti ini, seharusnya tulisannya akan lebih kaya nanti, terutama di bagian introduction. Jadi sebenarnya yang menulis yang sulit itu di bagian introduction sama theoretical framework saja. Sisanya itu ya bagian kita, metodologi bagian kita, research and discussion itu bagian kita, conclusion itu udah kalau kita udah paham pasti bagian kita. Jadi kesempatan kita untuk memperkaya artikel kita sebenarnya di bagian introduction dan theoretical framework jika ada. Nah, saya mau tanya Pak Harto, tadi kan di WA tadi itu sempat saya baca bahwa di introduction itu kan ada 5 kalau tidak salah ya yang Iya. Jadi misalnya pertama tren, apakah tren itu khusus satu paragraf, yang berikutnya research gap-nya juga satu paragraf, begitu, problemnya juga satu paragraf? Itu adalah minimal. Misalnya gini, di bagian tren itu ternyata ada lebih dari satu tren. Ternyata sains itu, misalnya contohnya ya, IPA itu ternyata mendukung prestasi siswa. Kedua, IPA berdasarkan kajian dari PISA di Indonesia itu sangat lemah. Itu kan ada 2 tren itu. Jadi satu tren, satu ide bisa dibuat satu paragraf, satu idenya dibuat satu paragraf, maka jadilah 2 paragraf. Cuman minimalnya adalah 1 paragraf. Jadi nanti Bapak Ibu membuat introduction itu paling panjang lah dengan cara itu, dengan 1 paragraf sepanjang ini dengan spasi 2 atau 1,5. Biasanya kalau draft itu kan, kalau jurnal yang bagus itu kan spasinya 2. Maka halamannya itu akan memakan sekitaran 2 halaman atau lebih lah. Kalau spasinya 1,5 sampai 2 halaman. Jadi itu adalah minimal. Tapi kalau misalnya Bapak ingin menambahkan, oh ternyata dari report PISA begini, dari temuan artikel lain begini, jadi trennya dibuat 2 paragraf dengan 2 ide yang berbeda, bisa. Ya. Oke, terima kasih. Akan saya coba. Ya, semangat Pak, nggak apa-apa. Terus kita lanjut ke yang ini tambahan aja ya Bapak Ibu. Bentar ya. Oke. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin mengambil kata dari apa ya, dari artikel orang lain. Artikel orang lain, sudah itu Bapak Ibu mau kutip di situ sebagai kutipan Bapak Ibu. Pertama saya ajarkan dulu cara gampangnya. Sebenarnya ini bukan cara yang cara yang menurut saya tepat ya Bapak Ibu. Misalnya gini, bentar. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan. Misalkan ini adalah artikel orang lain. Terus saya mau mengutip bagian yang ini nih. Ini kan tidak boleh saya paste nih. Di manuskrip saya harus saya parafrase. Cara sederhananya sebenarnya menggunakan yang namanya Quillbot. Bapak Ibu tinggal login saja dengan Gmail Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat 700 karakter. Jadi mengerjakan ini biasanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Nanti Bapak Ibu lanjut 2-3 kalimat atau 2 kalimat atau 3 kalimat, lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu klik dulu bahasa Inggrisnya. Lalu Bapak Ibu quill di sini, quill it. Maka nanti akan berubah nih tulisannya. Terus misalnya Bapak, ini cara untuk menghindari plagiarisme.
Terus misalnya Bapak Ibu dia bisa pilih standar, fluensi atau kreatif, tapi kita dapat 700 karakter udah lumayan banyak nih. 3 sampai 4 kalimat udah bisa. Jadi nanti Bapak Ibu kopas yang ini lalu pastekan di tempat Bapak Ibu. Ini adalah cara cepat, cuman menurut saya ini bukanlah cara yang baik. Cara yang baik gimana? Cara yang baik adalah begini. Ini yang saya lakukan dulu ketika saya pertama-tama di sini, tapi saya sekarang sudah menulis langsung. Jadi begini, ini kan adalah Google Translate ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu. Ya. Ini Indonesia bahasa Inggris. Terus misalnya Bapak Ibu tidak tahu ini artinya apa ya, maka saya Inggris ke Indonesia. Saya kopikan seperti ini. Rupanya artinya adalah dalam beberapa tahun terakhir pendidikan sains telah berkontribusi dalam pengembangan sains dan literasi. Lalu gimana saya memparafrasenya? Saya tulis bahasa Indonesianya dulu. Jadi saya parafrase ini dengan kalimat saya. Pendidikan sains adalah bidang yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan literasi siswa. Begini kan Bapak Ibu, kira-kira ini kan parafrase dari yang ini. Lalu saya tekan Indonesia. Tuh, lalu saya dapat kalimat baru. Lalu saya kopas ke sini. Begitulah cara mengatasi kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah dengan kemampuan bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu ingin menulis dengan baik. Nanti bagian masalah tensis-tensisnya itu nanti dulu. Nanti bisa diperbaiki. Yang penting Bapak Ibu membuat suatu parafrase yang benar-benar Bapak Ibu buat sendiri berdasarkan 2 teknik tadi. Kira-kira paham ya Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Ya, paham. Nah, dengan 2 teknik dasar ini, saya rasa Bapak Ibu bisa menulis lebih baik selanjutnya. Oke, Amin. Oke, saya stop sharing dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Mau dipraktekkan aja dulu nanti. Iya, nanti saya, jadi Mendeley silahkan ini saya ini dulu ya, jelaskan sedikit ya, mungkin it's so. Oke, bentar, saya bantu jelaskan. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja. Nanti Bapak Ibu buka mendeley.com aja. Lalu Bapak Ibu buat akun, create akun. Nanti Bapak Ibu download di sini. Sudah buat akun, Bapak Ibu download. Nah, nanti Bapak Ibu pertama download ini. Download Mandala Desktop for Windows. For Mac juga ada kalau Bapak Ibu yang pakai Apple. Ini ada yang untuk Mac. Terus Bapak Ibu klik bagian ini, citation plugin, lalu di citation plugin, atau ketika Bapak Ibu udah download Mendeley Desktop, biasanya di bagian ini dia ada tools, install MS Word plugin, lalu Bapak Ibu klik di sini. Jadi nanti di Word-nya akan muncul seperti ini. Iya. Silahkan dicoba dulu Bapak Ibu, insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri? Nanti kalau misalnya saya mendapatkan kesulitan, insya Allah nanti saya hubungi juga lewat WA.
Iya, siap Bapak Ibu. Nggak apa-apa, saya intinya gini, RSF sebenarnya tidak ada menyarankan saya untuk melakukan ini. Saya cuma membantu ini karena untuk membantu Bapak Ibu supaya tulisan nanti ke depannya lebih baik saja. Ya, Kalau Bapak alhamdulillah. Ibu ada pertanyaan, silahkan dijawab saja atau di grup saja biar bisa belajar sama-sama. Ya, ya, ya. Oh iya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semoga Pak sehat selalu Harto. Pak Harto. Sehat Bapak, selalu semangat ya. Ya, saya akhiri ya Bapak Ibu. Ya, nggih. Terima Ya. kasih Pak. Ya.